Hai sahabatku, semua teman-teman di seluruh Indonesia. Saya ingin menyampaikan sedikit pikiran saya dengan situasi yang ada. Setelah saya mengikuti dinamika politik menjelang penetapan bakal calon presiden, ada baca pres sebelahnya, si Engkong sangat sibuk, gerasa-gerusu berusaha nempel dengan Pak Jokowi. Si Engkong berusaha untuk bisa bagaimana mendapat kepercayaan dari Pak Jokowi untuk membawa nama besar Pak Jokowi. Seakan-akan si Engkong tidak bisa berjalan sendiri. Saya ingin menyampaikan kepada si Engkong, jangan lupa 2014 si Engkong lawan Jokowi, 2019 juga si Engkong lawan Jokowi. Tetapi begitu Jokowi menang 2019, si Engkong yang ikut menikmati. Nah, seharusnya si Engkong tahu siapa yang bekerja keras. 2014 itu Mas Ganjar loh yang kerja keras di Jawa Tengah. 2019 juga demikian. Mas Ganjar kerja keras, PDI Perjuangan kerja keras atas perintah Ketua Umum untuk menangkan Pak Jokowi. Setelah Pak Jokowi menang, si Engkong sudah menikmati, cukup. Jangan membuat nama besar Pak Jokowi jadi hancur, jadi rusak. Dan untuk Pak Jokowi, saya tetap percaya kepada Pak Jokowi. Sebagai presiden saya hormat, dan sebagai kader saya menghormati Pak Jokowi. Pak Jokowi bergabung di PDI Perjuangan, saya tahu. Saya berbicara dari ujung timur Indonesia. Bagaimana Pak Jokowi pertama bersama PDI Perjuangan. Di sana Pak Jokowi pernah sebagai Satgas, dan Ibu Mega bawa Pak Jokowi untuk harus menjadi wali kota, selanjutnya gubernur, dan akhirnya jadi presiden terbaik di Indonesia, di Republik ini. Nah, saya tetap percaya bahwa Pak Jokowi tidak akan seperti kata orang, kacang lupa kulit atau mengkhianati Ibu Mega. Karena saya ingat benar bagaimana Ibu Mega membela Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi dibully, Ibu Mega itu menangis, Ibu Ketua Umum menangis. Betapa sayangnya Ibu Mega sebagai seorang ibu kepada anaknya, Pak Jokowi. Kalau saya bisa berandai-andai dalam sebuah rumah tangga, satu rumah tangga pasti ada perjalanan anak-anak dengan orang tua, ada yang cekcok. Tapi itu tidak terjadi dalam perjalanan Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Sekarang perjalanan yang panjang ini harus ada yang masuk untuk mengganggu hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Kami sendiri kader tidak merasa bahwa itu sebuah gangguan yang besar. Tetapi dengan kejadian demi kejadian membuat kami ini merasa bahwa jangan sampai semua ini terjadi. Dan saya percaya sebagai kader, Pak Jokowi tidak mungkin mengkhianati Ibu Mega. Pak Jokowi tetap menjadi kader yang terhebat, menjadi kader yang terbaik bagi kami sekalian di Republik ini. Dan juga kepada Mas Gibran, jalani politik karirmu. Mas Gibran masih terlalu muda, walaupun peluang ada. Tapi ingat, ikuti jejak Bapak dari
kota, nanti ke gubernur, suatu saat Mas Gibran akan jadi presiden, itu pasti, percaya. Mas Gibran adalah kader terbaik PDI Perjuangan yang ada di Solo dan juga sekarang ada di Indonesia. Suatu saat saya dari ujung timur berbicara, kami pasti ketika perintah jatuh di waktu yang tepat, Mas Gibran pasti jadi presiden menggantikan Bapak. Tapi sekarang jangan dulu. Sekarang mari kita sama-sama dukung Pak Ganjar. Kita sama-sama dukung Mas Ganjar untuk presiden yang ke-8 sesuai dengan perintah Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan untuk semua, mari kita sama-sama dukung Mas Ganjar dan kita sama-sama berdoa agar perjalanan Pak Jokowi sampai di akhir pemerintahan ini tetap baik dan memberikan satu cerita yang indah, yang sangat indah dalam catatan sejarah PDI Perjuangan. Terima kasih. Merdeka. Oke guys ya, luar biasa Mama Nancy dari Timur memberikan pesan dan harapan semangat bagi para pendukung-pendukung Pak Ganjar ya, dan juga memberikan semangat juga kepada Pak Jokowi, pesan untuk Pak Jokowi ya. Guys, saat ini lagi viral nih ya, Bang Denny Siregar, kalian pasti mengenal ya sosok yang satu ini. Orang yang paling terdepan nih ya membela Pak Jokowi. Akan tetapi saat ini balik menyerang Pak Jokowi. Saya sudah melihat video-videonya. Namun bukan menyerang personalnya guys ya, tetapi menyerang beberapa hal yang dia kritik, terutama keputusan dari Mahkamah Konstitusi, yakni peraturan atau hukum yang seenaknya atau mudah dibolak-balikan, sehingga itu membuat Bang Denny Siregar ini menjadi marah guys ya. Akan tetapi ya, kalau dari saya pribadi ya, kalau itu gaya Bang Denny ya oke lah. Kalau saya tetap menghargai, menghormati Pak Jokowi ya, sekalipun harus berbeda pilihan atau berbeda pandangan. Akan tetapi saat ini selagi Pak Jokowi belum mengeluarkan statement apapun untuk memberikan dukungan baik pada Pak Ganjar ataupun kepada Pak Prabowo, selama itu pula kita terus membangun pikiran-pikiran positif kepada beliau ya, dan tetap berharap bahwa Pak Jokowi akan memberikan arahan yang jelas, arahan yang tepat dan konsisten dengan pernyataan awal Pak Jokowi, yakni dia memilih orang yang berambut putih, ada kerutan di dahi, yang memikirkan rakyat guys. Jangan melupakan perjuangan ya, pengorbanan, kerja keras dari Pak Ganjar yang dulu juga mendukung dan memberikan support, bekerja keras untuk kemenangan Pak Jokowi. Oke guys, saya tampilkan juga ya video-video dari Pak Ganjar untuk Pak Jokowi berikut ini. Saya mau tanya ke salah satu tim kemenangan, ada yang tadi juga diwawancara, ada Mas Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Anda senewan tidak Mas Ganjar ketika masa-masa survei itu drop, ketika orang mengatakan tampaknya tidak akan berhasil nih perjuangan Joko Widodo dan kawan-kawannya? Enggak sih. Mas Ganjar sudah pakai mic? Oh, sorry. Boleh sudah baik. Oh ya. Ya. Tidak Mas Ganjar? Oke. Kalau kita nggak senewan, justru begitu turun itu bantengnya menggeliat. Wah. Bantengnya seperti banteng ketaton terus lari kenceng. Relawannya lari kenceng, nahdlinya lari kenceng luar biasa. Jadi ketika kemudian survei Mas Joko ini turun di Jawa Tengah itu larinya tambah cepat. Jadi pada saat itulah nggak heran kalau kemudian gapnya dengan pasangan yang satunya sampai 30% lebih. Itu yang kemudian kita mendapatkan kegembiraan. Ini SMS masih jalan terus, lagi nonton Mas Jokowi. Oh gitu, sampaikan salam pada Pak Jokowi, kami 80%, kami 82%. Boleh dibacakan salah satu Mas? Salah satunya Mas? Ya ini biar dari Mas yang SMS Mas. Ya dari apa namanya Agus ini dia kades di Temanggung. Dia menyampaikan kepada saya, mohon maaf Mas, kami baru bisa 99% begitu. Dan yang satu lagi dari kampungnya Mas Joko ini di Solo, mohon maaf kami tidak bisa sukses karena kami hanya mampu menyumbangkan 87% gitu. Aduh. Jadi itu kata rakyat itu. Gitu ya. Ada komentar Pak Jokowi?
Ya seperti tadi disampaikan Pak Ganjar ya, di lapangan justru seperti itu, karena ada fitnah justru nambah semangat karena apa, ingin kita buktikan bahwa fitnah itu juga tidak selalu berdampak negatif, tapi justru bisa memberikan semangat kita. Saya punya mentor dalam pemerintahan, namanya Jokowi. Seseorang yang tidak pernah berteriak, seseorang yang sangat jarang menunjukkan aura wajah kemarahan, jarang. Tapi dia memutuskan dengan pikiran yang jernih, dengan muka tersenyum, bukan wajah garang dengan intonasi yang tinggi, bukan sama sekali. Pak Jokowi sedang mewujudkan mimpi pendiri bangsa agar ekonomi kita betul-betul berdikari. Kurang lebih 6869 Freeport berdiri, dan tidak ada satupun di antara para pemimpin mampu untuk mengambil alih kecuali Jokowi. Beliau menyampaikan bahwa ya, nikel tidak akan saya ekspor, setelah itu boksit, setelah itu mineral yang lain, dan kemudian menjadi perlawanan dari seluruh Eropa. Dan dengan tegaknya beliau, itulah nyali sesungguhnya, itulah nyali sesungguhnya. Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Sopir. Saya tidak dapat membayangkan guys ya, bagaimana jika nanti Pak Jokowi lebih memilih figur lain daripada Pak Ganjar ya. Tentu ini akan suatu hal yang sangat memukul telak perasaan kita ya, sebagai pendukung dari Pak Jokowi dan juga pendukung dari Pak Ganjar, karena Pak Ganjar ini dulu adalah salah satu tim pemenangan dari Pak Jokowi ya. Pak Ganjar juga menjadikan Pak Jokowi sebagai mentornya. Pak Ganjar, bagaimana kita melihat dua figur, dua tokoh besar ini sangat nyaman, sangat dekat, sangat akrab satu sama lain guys. Dari sudut pandang saya guys ya, saya melihat Pak Jokowi ini ya, yang pantas untuk melanjutkan beliau adalah Pak Ganjar guys ya. Dari segi karakteristik, dari kepemimpinan ya, dari bahasa tubuh, gerak-gerik mereka, lalu kemudian bagaimana mereka berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana cara berbicara, cara berpikir, keduanya ini sangat chemistry sekali guys. Kita berharap semoga Pak Jokowi tidak melupakan Pak Ganjar, dan pada akhirnya kita akan mendengarkan kabar bahagia atau kabar yang gembira dari Pak Jokowi. Tetap optimis guys, selalu berpikir positif. Amin. Ini gue buka-bukaan, gue adalah pendukung Prabowo sejak lama, sejak 2012. Pertama kali gue nyoblos 2012, gue pilih Jokowi Ahok. Kenapa? Karena Prabowo di situ. 2017 gue pilih Anies. Kenapa? Bukan gara-gara gue benci Ahok, gara-gara Prabowo di situ. Gue dukung Prabowo bukan gara-gara benci Jokowi. Jangan disamain. Gue dukung Prabowo gara-gara gue demen sama Prabowo. Dulu gubernur dukung Ahok, gue demen Ahok. Anies, gue demen Anies. Satu lagi ada lagi tuh bukunya Prabowo, Paradoks Indonesia. Kalau dibaca itu berasa Prabowo-nya banget. Di era modern nih ya, gue tuh punya dua idola. Yang satu Prabowo Subianto, yang satu lagi Cristiano Ronaldo. Ini dua orang mirip, sama-sama kalau ngomong tuh seakan-akan tahu kalau dia itu the goat-nya. Ada selalu bumbu-bumbu arogansinya kalau ngomong, karena emang mereka tahu kalau mereka itu the best. Itu yang gue demen. Sampai sekarang nih ya, Ronaldo meskipun udah tua, udah main di Saudi, tetap the best. Tetap Ronaldo yang gak pernah berubah sejak dulu, the best. Tapi kalau Prabowo 4 tahun terakhir berubah bener pak. Sekarang kenapa ya kayak bukan Prabowo yang dulu, kayak bukan Prabowo yang gue suka. Sekarang pokoknya serba Jokowi. Dikit-dikit tanya Pak Jokowi, dikit-dikit Jokowi, begana begini Jokowi, begana begitu, barkete. Pokoknya izin Jokowi dulu. Semua serba Jokowi. Kok bisa begitu ya pak?
Gua nggak benci Jokowi, cuman sepertinya terasa berlebihan ya. Kejokowiannya Prabowo ini sangat berlebihan. Aneh gitu loh. Ya mungkin tahun depan gue tetap bakalan milih Prabowo Gibran, tetap gue pilih. Tapi gue ngerasa aneh aja. Gue ngerasa agak sedih gitu loh sama Prabowo yang sekarang. Meskipun nggak cocok ya gue sedih ke Prabowo, karena yang duitnya 2T kan Prabowo, mestinya dia yang kesian sama gue. Tapi tetap berasa aneh pak, berasa ini bukan Prabowo yang dulu. Nggak tahu ya, pokoknya Prabowo yang sekarang itu sangat berbeda gitu loh. Gue sampai menimbang apakah gue harus pindah dukungan gitu loh, karena alasan gue dukung Prabowo bukan demi Prabowo yang kayak sekarang ini loh. Begitulah. Adakah yang sama kayak gue, pendukung Prabowo beneran, bukan yang gara-gara benci Jokowi ya. Yang sekarang tuh sedih liat Prabowo karena berubahnya luar biasa. Padahal gue tuh demen loh galak-galaknya Prabowo, sedikit arogannya Prabowo itu gue demen gitu loh. Itu baru tuh macan bertaring tuh. Oke, itu sih pandangan dari Mas Gamal ya. Kalau menurut saya, seandainya Pak Prabowo masih mempertahankan ciri khasnya yang seperti dulu ya di Pilpres tahun mendatang, di tahun 2024 nanti, saya bisa memastikan bahwa Prabowo akan kalah telak guys ya. Berarti dia sama seperti Pak Anies, masih menjadi antitesa atau masih berseberangan dengan pemerintah saat ini ya. Pak Prabowo bisa membaca akan hal itu ya. Makanya dia menciptakan peluang baru, menciptakan pasar marketing politik yang baru, yakni dengan menjual nama Pak Jokowi atau dengan membangun kedekatan bersama dengan Pak Jokowi untuk mendapatkan kantong suara dari pendukung-pendukungnya Pak Jokowi guys. Tapi kalau Prabowo 4 tahun terakhir berubah bener pak. Prabowo berubah? Menurut gue enggak sih, cuma beradaptasi aja. Kenapa gitu? Lo bayangin aja Bro Gamal, 2 pemilu berturut-turut kalah sama orang yang sama. Duit udah habis triliunan. Nah masa mau kalah lagi kan? Prabowo tahu Jokowi itu susah dikalahin. Selain itu nih Bro Gamal, Jokowi itu acceptance rate-nya di atas 80%. Ingat aja. Jadi kalau Prabowo dipersepsikan sebagai musuh Jokowi, kemungkinan dia cuma dapat 20% suara aja. Logikanya, mendingan dia berteman aja sama Jokowi biar dapetin kue di 80%-nya. Jadi Prabowo ini butuh baru semacam betul, guys. Ya afirmasi lah dari Jokowi. Orang kan semakin tua kan butuh keamanan. Mentalnya udah nggak kayak 10 tahun lalu Bro Gamal. BTW gue mau nunjukin sesuatu nih tentang mental Prabowo di militer. Justru menurut gue Prabowo ini masih nunjukin mental prajuritnya, karena belajar dari 36 strategi ala Tiongkok dalam militer. Maklum kan orang militer kan Prabowo. Gue tunjukin. Jadi di strategi ini ada di strategi nomor 10. Strategi nomor 10 tuh bilang, sembunyiin pisau dengan tersenyum. Jadi dipuji-puji aja dan jilat dulu musuhnya. Baru kalau musuh ngira lo bukan lawan, baru deh tusuk dengan rahasia. Gitu Bro Gamal, semoga membantu ya. Yang menjebak ya mereka yang memaksakan Gibran ingin maju. Saya nggak mau sebut satu persatu, sudah banyak itu. Tinggal di Google siapa saja organ partai politik dan ormas yang memaksakan Mas Wali yang belum cukup umur untuk bisa maju di 2024. Kan itu saja jalan ceritanya. Kalau lo jujur dan sederhana Pak, ingat loh, saya setuju dari awal memang MK itu adalah gerbang terakhir untuk menjaga keadilan. Walaupun kalau soal ambang batas minimal umur capres dan cawapres ini dipenuhi, disetujui oleh MK, orang kan bertanya, bagaimana dengan gugatan ambang batas soal presidential threshold? Kenapa ditolak? Orang juga bertanya, lalu bagaimana nasibnya ambang batas maksimal umur 70 tahun tak boleh maju? Orang juga bertanya, bagaimana dengan parliamentary threshold yang juga digugat tak dikabulkan? Kenapa giliran ini dikabulkan? Ini kan ada upaya-upaya memaksakan supaya Mahkamah Konstitusi bekerja untuk kepentingan politik tertentu. Disitulah sebenarnya marwah, dignity, integritas Mahkamah Konstitusi dipertaruhkan soal batas umur. Nah, yang kedua, kalau mau jujur dari segi politiknya, Mas Wali ini kan merusak pasaran bursa cawapres di kalangan Prabowo Subianto, Pak.
seakan-akan sore Tuesday. Erick Thohir itu nggak ada apa-apanya, bos. Erick Thohir itu kurang apa? Coba tunjukkan kelemahan Erick Thohir ke saya apa. Ada asumsi bahwa kalau Prabowo dengan Gibran akan memenangkan pertarungan politik kan begitu nih. Saya nggak terlampau yakin. Data per hari ini menunjukkan Gibran itu popularitas dan elektabilitasnya masih kalah mentereng dengan yang lain. Jadi kalau maju sebagai cawapres masih kalah dari nama-nama yang saya sebut tadi. Termasuk kalau disimulasikan bahwa Prabowo Gibran disanding tadi itu kalah dengan dua kompetitor yang lainnya, Pak. Jangan-jangan betul kata Bang Ded, ini hanya menjebak dan menjerumuskan Mas Wali bahwa asumsi akan memenangkan pertarungan itu tidak akan terjadi, Pak. Dan ini bisa saja Jokowi effect selesai. Karena apapun judulnya, Mas Wali itu, Mas Gibran maksud saya, bukan Jokowi. Kekuasaan politik, elektabilitas itu tidak bisa diwariskan. Tidak bisa diwariskan, Pak. Butuh kerja-kerja politik yang nyata. Butuh keajenan. Betul, guys. Dulu orang memilih Jokowi karena antitesenya SBY. Sederhana, rakyat dan seterusnya. Tapi per hari ini kita lihat Jokowi juga sama dengan elit yang lain. Nggak ada diferensiasi politiknya, Pak. Jadi kalau mau cari wakilnya Prabowo Subianto harus punya diferensiasi yang agak berbeda dengan Jokowi. Itu kan teorinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sebangsa dan setanah air. Jadi melihat pada saat ini dalam menghadapi Pilpres 2024 ini dari koalisi Bapak Prabowo ini melayangkan gugatan kepada MK tentang masalah batasan umur calon presiden maupun calon wakil presiden. Sebenarnya secara logika sudah tepat peraturan yang sudah dibuat, yakni umur 40 tahun ke atas. Kenapa pada waktu itu disahkan umur 40 tahun ke atas? Karena tingkat kematangan seseorang berpikir, tingkat kedewasaan seseorang berpikir ini adalah umur 40 tahun ke atas. Oke lah. Kalau batasan umur gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati maupun wali kota dan wakil wali kota ini adalah memimpin di suatu daerah. Namun presiden dan wakil presiden ini adalah memimpin satu negara. Maka dibutuhkan pengalaman dan juga kematangan dalam mengambil sikap dan berpikir. Makanya saya yakin MK tidak akan mengabulkan gugatan tersebut. Saya yakin. Ini sebenarnya mungkin banyak nanti banyak orang mengatakan bahwa MK ini tidak netral. MK ini diatur oleh penguasa. Ini sebenarnya tidak. Jadi perhitungan dari MK mengacu dari undang-undang yang telah dibuat, ini adalah mengacu kepada perhitungan tingkat kematangan seseorang untuk memimpin bukan satu wilayah, tapi memimpin di suatu
negara yang begitu banyak provinsinya. Inilah. Jadi sekali lagi, saya yakin MK tidak akan mengabulkan gugatan tersebut. Semoga semuanya memahami, dan sekali lagi tidak usah suuzon, kita bersikap husnuzon kepada MK maupun kepada pemerintah. Semuanya ini diperhitungkan karena untuk kebaikan di dalam, yakni mengatur suatu negara. Mudah-mudahan paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya. Nama saya Hendrik Tangke Alo, sering dipanggil Hendrik. Dan hari ini saya mengajak bagi teman-teman semuanya yang bernama Hendrik seluruh Indonesia untuk ramai-ramai kita dukung dan memilih Ganjar Pranowo untuk presiden. Jangan ngaku Hendrik kalau bukan pendukung Ganjar Pranowo. Akhirnya PSI mengakui bahwa sebenarnya elit PSI lah yang mengundang kedatangan Bapak Prabowo Subianto ke kantor mereka. Jadi tidak seperti yang dicitrakan oleh Grace Natali bahwa Bapak Prabowo datang dengan kebesaran hati, ya, dengan kemauan sendiri gitu ya. Tapi PSI lah beberapa elitnya yang mengundang Pak Prabowo datang. Dan pada kesempatan itu Grace Natali menyempatkan diri menyerang PDI Perjuangan dengan menyindir-nyindir, ya. Lalu demikian juga Adi Armando ketika mundur dari Cokro TV kembali menyindir PDI Perjuangan. Hebat sekali sandiwaranya. Jadi kawan-kawan, supaya jelas, jauh-jauh hari PSI mendukung Mas Ganjar Pranowo. Padahal mereka tahu bahwa PDI Perjuangan sendiri belum memutuskan calon presiden. Apa urusannya mereka buru-buru tanpa berkomunikasi? Ya. Pada tanggal 19 Juli, Sekretaris Dewan Pembina PSI bertemu dengan Sekjen PDI Perjuangan. Dan pada kesempatan itu PDI Perjuangan menawarkan, kalau mau bertemu tolong dong, ya, kita saling menghormati. Hentikan video-video hasutan Adi Armando yang kerap kali muncul di media sosial, terutama pernyataan-pernyataan beberapa elit PSI terkait Mas Ganjar dan PDI Perjuangan. Soal kontrak politik lah, petugas partai lah, itu urusan PDI Perjuangan, bukan urusan PSI. Tetapi ketika kami membuka borok mereka, mereka bertingkah seolah-olah mereka adalah pihak yang terzolimi, ya, playing victim. Jadi akhirnya terbuka, walaupun mereka mengatakan bahwa itu perintah Pak Jokowi, who knows? Apakah benar Pak Jokowi menyuruh elit PSI itu untuk bersandiwara sebagaimana yang mereka tampilkan di panggung ketika kedatangan Pak Prabowo ke kantor PSI? Jadi sudahilah kawan. Ya, kalau memang hendak mendukung Pak Ganjar, mari kita bicara baik-baik, hormati kedaulatan masing-masing partai. Jangan cuma mau numpang, jangan cuma mau menyerang, karena kami tahu niat kalian bukan untuk bersama-sama, tetapi untuk mengambil manfaat. Dan itu sudah kita alami 2019. Dan ingat, PDI Perjuangan banyak jasanya juga loh membantu PSI. Ya. Jadi tolong kita saling menghormati lah. Anda tidak akan besar dengan menyerang dan memfitnah orang lain. Anda akan besar kalau berkeringat bekerja di lapangan. Jadi sudahilah main sandiwara, oke? Mau dukung Ganjar, ayo. Mari bicara baik-baik. Ya. Jangan bersandiwara.
Mari kita bicara formal, informal, silakan bertahap, ya. Jadi janganlah main sandiwara terus. Malu tuh anak muda ngakunya masih ingusan, tapi sandiwaranya udah kayak sinetron kelas kakap, oke? Merdeka. Untuk Indonesia yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih maju, untuk keselamatan bangsa dan negara kita, pilih Ganjar Pranowo, guys. Oke guys, sorry ya, saya harus kampanye seperti ini ya, karena memang saya telah menyatakan dan meyakinkan diri saya untuk memilih dan mendukung presiden yang menurut saya ini potensial dan tepat sekali untuk melanjutkan, meneruskan tongkat estafet dari Pak Jokowi, yakni Pak Ganjar Pranowo yang sudah mempunyai pengalaman menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, guys. Ya, kalau Pak Prabowo, guys, ya mohon maaf, beliau oke lah pernah menjabat dalam jabatan militer, tapi untuk jabatan dalam pemerintahan itu belum pernah ada pengalaman, guys. Ya, lalu kemudian kalau misalnya terjadi skenario bahwa Pak Prabowo ini dipasangkan dengan Mas Gibran, ya mohon maaf, Mas Gibran selain masih sangat muda, ya pengalamannya masih sebatas sebagai wali kota, guys. Ya, itu pun belum mencapai 5 tahun, guys, baru 2 jalan 3 tahun. Ya, masih sangat minim sekali pengalamannya. Ya, dibutuhkan waktu, dibutuhkan jam terbang yang banyak, jam terbang yang tinggi untuk terus mengasah kemampuan leadership dalam diri Mas Gibran ini. Ya, seperti kata Mama dari Timur tadi, Mama itu begitu yakin Mas Gibran suatu saat nanti akan jadi pemimpin. Ya, Mas Gibran akan menjadi orang hebat. Tetapi Mas Gibran harus pandai dan bijak menyikapi situasi saat ini serta berani untuk bisa menolak segala ajakan-ajakan yang tampaknya itu menggoda sekali tetapi sebenarnya menghancurkan. Ya, jangan menghancurkan impian dan mimpi-mimpi Mas Gibran untuk waktu yang akan datang. Saat ini biarkanlah yang berpengalaman seperti Mas Ganjar untuk meneruskan tongkat estafet dari Pak Jokowi. Ya, oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.